Selamat pagi, sahabat Petra. Kita bertemu kembali hari ini, mengawali hari dengan firman Tuhan dalam embun pagi. Hari ini bersama saya Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Mari kita memulai hari ini dengan firman Tuhan dan kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita boleh membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang membawa kami pada kehidupan, yang membawa kami untuk menjadi berkat. Hari ini kami diberi kehidupan oleh Tuhan, dan kami percaya Tuhan hendak menjadikan kami berkat, dan Tuhan terus memperlengkapi kami. Biarlah firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan hari ini menjadi firman penuntun dan pelita serta terang bagi setiap perjalanan dan keputusan hidup kami. Tuhan berfirmanlah untuk kami, ajarlah kami mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra, kita bersama hari ini akan merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8, mari kita buka. Kita akan merenungkan sebuah tema, mengusahakan kesucian menjadi kehendak Tuhan. Mengusahakan kesucian menjadi kehendak Tuhan akan menjadi tema kita, dan kita membaca dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Begini firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam kekudusan dan kehormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan merugikan saudaranya atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Sahabat Petra, demikianlah firman Tuhan yang kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Kita bersama akan mengingat tema untuk perjalanan kita, yaitu bagaimana mengusahakan kesucian menjadi kehendak Tuhan. Mengusahakan berarti sesuatu yang disengaja. Mengusahakan kesucian
mengusahakan kekudusan menjadi kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8 menegaskan bahwa hidup kudus bukan sekedar pilihan. Hidup kudus bukanlah sekadar pilihan, melainkan kehendak mutlak, kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Hidup kudus menjadi bagian dari seluruh kehidupan kita. Termasuk di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ini, Rasul Paulus sesungguhnya bicara tentang kehidupan kekudusan seseorang untuk hidup di dalam pernikahan yang kudus, yang hidup dengan seorang perempuan dalam pernikahan. Kita diajak untuk melihat bagaimana kita perlu mengusahakan kekudusan itu, mengusahakan hidup suci yang menjadi kehendak Tuhan. Bayangkan seorang pengrajin emas. Kalau kita melihat orang yang menjadi pengrajin emas, perajin emas itu ketika memurnikan emas mentah, emas murni tidak terbentuk secara otomatis. Emas yang murni itu oleh perajin emas harus mengalami proses yang panjang dan sangat sulit. Perajin emas harus memasukkannya ke dalam perapian yang sangat panas. Bahkan ekstrim panasnya sampai emas itu mencair begitu. Proses ini membakar habis semua kotoran dan kerak yang menempel yang menyatu dengan emas itu. Perajin terus menjaga dan mengamati proses peleburan tersebut. Tidak bisa ditinggal. Perajin harus terus menjaga dan mengamati proses peleburan emas itu sampai selesai. Proses selesai saat perajin bisa melihat bayangan wajahnya sendiri di permukaan emas itu. Luar biasa, saudara. Sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Seorang perajin itu akan berhenti di dalam proses memurnikan emas ketika dia bisa bercermin, melihat bayangan dirinya di permukaan emas itu. Seperti perajin emas itulah, Tuhan menghendaki hidup kita ini murni. Kekudusan adalah proses membakar ego. Kekudusan adalah proses untuk membakar keinginan daging dan dosa-dosa yang sangat egois. Proses ini berjalan sampai wajah dan karakter Kristus itu terpancar. Sampai wajah dan karakter Kristus itu nyata melalui kehidupan kita sehari-hari. Persis dengan perajin emas, dia akan mulai berhenti memurnikan emas ketika dia bisa melihat bayangan wajahnya pada emas yang sedang dia murnikan. Sahabat Petra, kita diajak untuk bersama melihat perjalanan kita mengusahakan kesucian dan kekudusan. Rasul Paulus mengajak kita untuk mengusahakan kekudusan itu, mengusahakan kesucian, dan tidak hidup dalam kecemaran. Apa yang disarankan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya di 1 Tesalonika 4 ayat 1-8? Ada 4 hal. Ada 4 hal yang perlu kita catat. Ada 4 hal yang perlu kita ingat. Yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 1-8 ini. Hal pertama yang perlu kita tahu, yang perlu kita pegang dan pahami adalah kekudusan, kesucian hidup adalah panggilan yang akan terjadi, panggilan dalam hidup kita yang akan terus terjadi
ketika kita terus berjalan maju, tidak berhenti dalam perjalanan beriman. Hidup beriman tidak boleh jalan di tempat. Perhatikan ayat 1 dan 2. Di dalam 1 Tesalonika 4 itu, Rasul Paulus mengajak orang-orang di Tesalonika di dalam mengusahakan hidup kudus adalah dengan menjadi orang-orang yang terus hidup supaya berkenan. Bagaimana kamu harus hidup berkenan? Maka kamu harus terus bergerak maju, bergerak di dalam perjalanan imanmu untuk terus mengalami Tuhan. Kita harus terus belajar menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Tidak boleh jalan di tempat. Maju menjadi ciri bahwa kita dalam hidup ini punya tujuan yang kuat. Orang yang terus berjalan maju di dalam Kristus itu menunjukkan bahwa Kristus menjadi tujuan hidupnya yang kuat. Berhenti menunjukkan perjalanan kita itu tanpa tujuan. Maka kita memilih untuk berhenti, memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan, melihat tujuan yang lain lalu berbelok dan mengalihkan perjalanan kita. Tetapi orang yang percaya, orang yang melihat tujuannya dengan kuat di dalam Tuhan Yesus, dia akan menjadi orang yang terus berjalan maju. Dan orang yang berjalan maju dengan tujuan hidupnya adalah Kristus, maka dia akan menempuh perjalanan yang mengusahakan kesucian, kekudusan. Kesucian sesuatu yang mesti disengaja. Perjalanan maju sesuatu yang mesti disengaja dengan tujuan yang kuat yang sedang kita jalani. Kesucian, kekudusan bukan sesuatu yang otomatis tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi sesuatu yang terjadi ketika kita terus melangkah di dalam Kristus. Menarik cara berpikir Rasul Paulus. Apa yang sedang dituangkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4. Kekudusan, kesucian bagi Rasul Paulus adalah proses di mana kita tidak berdiam diri. Proses di mana kita bergerak di dalam hidup ini, di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Kesucian tidak terjadi karena kita berdiam diri, tidak hidup di tengah dunia ini, menjauh dari dunia ini, bukan. Tetapi kesucian dan kekudusan adalah menjalani hidup di dunia ini di dalam Tuhan Yesus. Dan itulah yang dikatakan Rasul Paulus sebagai kekudusan, sebagai kesucian. Yang kedua, hal yang menarik yang ditunjukkan Rasul Paulus di ayat 3 sampai dengan ayat 5. Dalam 1 Tesalonika 4. Kesucian itu adalah kehendak Allah. Jadi yang pertama tadi kita diajak untuk melihat bahwa kesucian itu panggilan untuk terus maju, berjalan, berkarya di dunia ini bersama Tuhan. Yang kedua, kesucian itu kehendak Allah. Kita harus paham bahwa kehendak Allah itu bukan membawa kita untuk hidup dalam hawa nafsu. Kehendak Allah itu membawa kita untuk hidup bertanggung jawab. Kesucian adalah kehendak Allah. Maka kesucian itu terjadi ketika hidup kita bertanggung jawab. Menjauhi percabulan dan kecemaran yang dihasilkan oleh hawa nafsu adalah perintah yang jelas. Kita harus menjauhi itu. Kita harus hidup dengan kasih, kita harus hidup dengan kesadaran, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita diajak untuk melihat bahwa hidup dengan hawa nafsu
itu sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita hanya mengejar hawa nafsu, kesenangan diri sendiri, semua yang menyenangkan saya, ya saya lakukan. Itu hawa nafsu. Tidak berpikir tentang perasaan orang lain, tidak berpikir tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, apakah ini menyenangkan Tuhan, tidak berpikir. Yang penting saya senang, yang penting saya happy. Itu hawa nafsu. Kita dipanggil mengendalikan diri di tengah dunia yang cemar. Kedagingan kita adalah masalah serius dalam hidup kita. Kedagingan itu selalu mengejar. Kedagingan itu selalu mencoba menerobos masuk pikiran dan hati kita untuk dipuaskan. Maka kita perlu hati-hati. Hawa nafsu itu mengejar kita untuk dipuaskan segala kedagingan kita. Kita perlu ingat, kesucian adalah kehendak Allah. Kesucian adalah panggilan untuk hidup kita bertanggung jawab. Yang ketiga, yang ditunjukkan Rasul Paulus di ayat yang ke-6. Yang ditunjukkan Rasul Paulus di ayat ke-6 adalah ada keadilan dan konsekuensi dari kehidupan kita ketika kita tidak hidup dalam kekudusan. Ada keadilan Allah, ada konsekuensi dari kehidupan kita yang selalu membiarkan dosa hawa nafsu. Dosa hawa nafsu seringkali merugikan sesama, bahkan saudara, dan dikatakan Rasul Paulus memperdayakan untuk keuntungan dan kesenangan diri sendiri. Sebuah kejahatan. Tuhan, bagi Rasul Paulus, Tuhan pasti akan adil. Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak akan mendiamkan kejahatan ketika kita memperdayakan orang lain untuk keuntungan dan kesenangan diri sendiri. Ingat, hal yang ketiga yang ditunjukkan Rasul Paulus adalah Tuhan adalah adil. Bahkan dikatakan Tuhan adalah pembalas. Tuhan adalah pribadi yang adil bagi setiap pelanggaran moral. Bagi orang-orang yang memperdayakan saudaranya, sesamanya. Kasih dan keadilan menjadi wujud tanggung jawab yang dikerjakan oleh Allah. Dan kasih serta tanggung jawab tentunya dengan demikian juga akan dilihat oleh Allah yang harus ada di dalam hidup kita. Hati-hati, kita selalu akan ditarik ulur dengan kesadaran untuk berhati-hati dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam memperdayakan orang dan berbuat jahat. Allah adalah pribadi yang maha adil. Tuhan adalah pribadi yang tidak akan mendiamkan kejahatan dalam hidup ini. Sahabat Petra, hal yang keempat yang terakhir yang disinggung oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 yang indah ini, yang keempat adalah tujuan panggilan kita. Lihat di ayat 7 dan 8, Rasul Paulus menunjukkan tujuan dari panggilan hidup kita. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, kata Rasul Paulus. Menolak kekudusan berarti menolak tuntunan Allah yang memberikan Roh Kudus dalam diri kita. Tanpa hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita hidup dalam daging seperti perkataan Rasul Paulus yang ada di dalam surat Roma pasal 8. Sama. Tidak ada pilihan di tengah-tengah, tidak ada. Bagi Rasul Paulus, kalau kamu tidak hidup dalam roh, ya kamu hidup dalam daging. Kalau kamu tidak hidup dalam daging, maka kamu hidup dalam roh. Tidak ada pilihan di tengah-tengah.
Bagi Rasul Paulus itu sangat jelas. Kita diajak untuk hidup di dalam roh itu. Roh Kudus. Kekudusan dan kesucian dalam hidup kita bukan sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus itu diberikan Allah supaya kita dimampukan menghidupi panggilan kita. Tujuan panggilan kita adalah supaya kita tidak hidup di dalam kecemaran dan Allah menyertai kita dalam panggilan itu, dalam penyertaan Roh Kudus, dalam kehadiran Roh Kudus. Kita diajak untuk menghidupi tuntunan Roh Kudus itu. Roh Kudus akan membawa kita kepada Allah. Kedagingan akan menjauhkan kita dari Allah. Menarik sekali karena Allah yang memberi tujuan kepada kita. Tujuan yang kuat itu bukan kita jalani sendiri. Allah menyertai perjalanan kita untuk kita menempuh tujuan panggilan kita, yaitu menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah, yang kasih kepada Allah dan sesama. Menjadi orang-orang yang hidup tidak dengan hawa nafsu, menjadi orang-orang yang hidup dengan bertanggung jawab. Tidak memperdayakan sesama kita, tetapi mengasihi mereka dan membawa mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Sahabat Petra, kita telah belajar melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Mari kita berjalan di dalam perjalanan kita yang penuh dengan kesadaran, yang penuh dengan tanggung jawab, supaya orang boleh melihat Kristus di dalam hidup kita seperti seorang perajin emas yang bisa melihat wajahnya pada permukaan emas yang dia murnikan. Biarlah orang lain juga boleh melihat wajah Kristus dari kehidupan kita yang dimurnikan oleh Allah dalam perjalanan hidup yang suci dan kudus. Sahabat Petra, kegelapan paling gelap dengan demikian. Kegelapan paling gelap itu bukan di luar diri kita. Tetapi kegelapan paling gelap itu sesungguhnya ada di hati kita yang paling dalam. Karena itu, jagalah hatimu, supaya engkau berjalan di dalam hidup ini tidak dengan hawa nafsu, tetapi berjalan dalam tanggung jawab. Hatimu perlu engkau murnikan. Segala kecemaran yang ada di dalam hatimu akan terpancar keluar. Demikian juga, segala kekudusan di dalam hatimu akan terpancar keluar dan memuliakan Tuhan dan menjadikan kita berkat. Tuhan memberkati kita semua, sahabat Petra. Biar perjalanan kita menjadi perjalanan di dalam kekudusan, perjalanan yang kita persembahkan, kita pisahkan menjadi perjalanan untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan yang kita pisahkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah kekudusan yang harus kita usahakan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan firman. Kami boleh diingatkan untuk hidup di dalam kekudusan. Kekudusan sebagai sebuah perjalanan yang harus kami sengaja. Perjalanan kekudusan supaya Kristus dengan segala wajah dan kemuliaannya itu boleh tercermin, boleh nyata melalui kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami hidup di dalam panggilan kekudusan-Mu, hidup di dalam kasih yang
menghargai setiap orang, bukan memperdayakan orang. Tuhan tolonglah kami. Tuhan memampukan kami semua untuk hidup di dalam kekudusan yang menjadi kehendak Allah. Berkatilah kami semua Tuhan. Kami semua Tuhan tuntun di dalam pekerjaan dan aktivitas kami hari ini, supaya kami boleh memuliakan Tuhan dalam kekudusan hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.